Ahlul fatrah itu ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama. Siapa ahlul fatrah yang pertama? Man adrakat tauhida bi basiratihi. Orang yang memahami tauhid dengan basirahnya. Apa itu basirah? Basirah itu mata hatinya. Hatinya bersih, lalu ia bisa memahami tauhid, ia bisa memahami keesaan Allah. Bagaimana caranya seseorang bisa basirah itu? Memiliki mata basirah, memiliki mata hati yang jernih. Bagaimana caranya? Orang ini tidak hanya melalui teori-teori, tetapi di dalam hatinya terdapat keyakinan yang sangat kuat bahwasanya Allah itu adalah Esa. Assalamualaikum. Ini karena keimanannya yang wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Mari kita teruskan pembahasan yang lalu sebelum Ramadan kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah masuk pada bulan Syawal. Mari kita mendalami apa yang disampaikan oleh Al-Alim Al-Alamah Abdurrahman As-Suyuti. Beliau menyampaikan pendapatnya tentang Ahlul Fatrah. Beliau sampaikan pada pembahasan kali ini, beliau menyampaikan tanbih, catatan. Tsumma ra'aitu al-imama Aba Abdullah bin Muhammad bin Khalaf al-Abbi. Beliau menyampaikan pendapatnya yang beliau lihat dari al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Khalaf al-Abbi. Beliau basatul kalama ala hadhil mas'alati. Beliau al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Khalaf al-Abi ini menyampaikan penjelasannya secara luas tentang masalah ini, tentang Ahlul Fatrah. Yang beliau sampaikan adalah fi syarhi Muslim, di dalam syarah Muslim yang disampaikan oleh Imam Nawawi, inda hadisin, pada sebuah hadis, inna abi wa abaka finnar, di mana Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, orang Ansar pada saat itu. Beliau ditanya tentang orang tuanya dan beliau sampaikan inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya kalau dilihat dari arti ini adalah bapakku dan bapakmu ada di neraka. Tapi sekali lagi kata abun itu tidak selamanya berarti bapak. Karena abun itu bisa artinya adalah nenek moyang. Jamak dari abun itu adalah aba. Kalau aba berarti kan bapak-bapak kami, maksudnya adalah nenek moyang kami. Maka arti abun itu tidak selamanya adalah bapak. Dan di sini beliau jelaskan inna abi wa abaka finnar. Fa'aurada qaulun Nawawi fihi, dan beliau Imam Abu Abdullah Muhammad bin Khalaf al-Abi ini mengambil pendapat Imam Nawawi fihi di dalam hadis inna abi wa abuka finnar. Beliau menyampaikan anna man mata kafiran, bahwa orang yang meninggal dalam keadaan kafir, finnari, niscaya mereka masuk dalam neraka. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, orang itu pasti masuk ke dalam neraka. Wala tangfahu qarabatul aqrabin. Kerabat dekat itu tidak ada gunanya sama sekali, tidak bermanfaat. Umpamanya kalau ada salah satu di antara kerabat kita ada yang kafir, lalu dia meninggal,
kita ingin mendoakannya, maka nggak ada gunanya lagi kita mendoakan. Kenapa? Karena dia adalah kafir. Tuhannya berbeda dengan Tuhan kita. Kita punya Tuhan Allah, dia punya Tuhan yang lain. Maka nggak ada gunanya ketika kita mendoakannya. Kenapa? Karena dia kafir. Summa qala, lalu beliau menyampaikan, qultu, aku katakan, ungdur hadzal itlaqa, perhatikan pada keumuman kalimat ini. Artinya apa? Setiap orang yang kafir itu pasti masuk ke dalam neraka. Itu keumuman dari kalimat itu. Waqad qala As-Suhaili, sementara Imam As-Suhaili pernah mengatakan, laisa lana an naqula dzalika, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan bahwasanya tidak ada manfaatnya kerabat itu kalau dia adalah seorang yang kafir. Kita nggak boleh mengatakan seperti itu. Kenapa? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, la tu'du al ahya'a bisabil amwat, jangan ada di antara kalian yang menyakiti orang yang hidup dengan mencela orang yang mati. Dulu ada paman Nabi namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini punya anak, dan salah satu di antara anaknya adalah Ikrimah. Ikrimah ini adalah masuk Islam dan dia menjadi sahabat Nabi. Sementara Abu Lahab itu namanya diukir di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, ada di dalam Al-Quran, tetapi namanya jelek di situ. Lalu ada orang yang agaknya kira-kira sinis terhadap Abu Lahab. Lalu orang itu mengadu. Artinya anak Abu Lahab ini ketika dicela orang tuanya, ayahnya dicela walaupun ia masuk neraka, lalu mengadu kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah justru malah membela anaknya Abu Lahab. Dia katakan, dia adalah pamanku, ini adalah anak pamanku. Dia sebut dengan panggilan yang dekat, yaitu paman. Nah, tidak boleh kita menyakiti orang yang hidup dengan mencela keluarganya yang telah mati. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Artinya ada sebuah ayat yang menyatakan tidak bolehnya menyakiti Allah dan Rasulnya, yaitu di surah Al-Ahzab ayat 57. Beliau sampaikan, wala'allahu yasihu maja'a, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menyampaikan, yang dimaksud dari menyakiti itu bahwasanya ahlul fatrah, orang tuanya Nabi itu, wala'allahu ayasiha maja'a, bisa jadi ada hadis yang benar tentang hal itu, annahu sallallahu alaihi wasallam sa'alallah subhanahu, bahwa Nabi SAW pernah meminta kepada Allah agar orang tuanya dihidupkan. Jadi Nabi SAW ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi pernah meminta kepada Allah agar orang tuanya dihidupkan. Fa ahya lahu abawaihi, lalu Allah hidupkan kedua orang tua Nabi. Pada saat orang tua Nabi hidup, fa amanna bihi, lalu keduanya beriman. Ayah Nabi beriman, ibu Nabi beriman. Wa Rasulullahi fauqa hadza, Rasulullah itu lebih lagi mampu melakukan lebih dari ini, lebih mampu lagi melakukannya. Ini tidak seberapa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wala yujazullahu subhanahu syai'un, dan ini tidak akan melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak akan lemah dengan adanya orang tua Nabi SAW hidup kembali, kemudian Allah matikan kembali setelah keduanya beriman. Ada riwayat yang seperti itu. Tsumma aurada qaulan Nawawi, kemudian beliau mengambil ucapan Imam Nawawi, wa fihi, di dalam ucapan itu, annaman mata fil fatrati, bahwa orang yang meninggal di masa fatrah, ala makanat ahlil arabu min abadit ausan,
seperti halnya orang-orang Arab yang kemudian ia menyembah berhala. Dia hidup di zaman fatrah, kekosongan syariat antara nabi sebelumnya dan nabi sesudahnya. Lalu ia menyembah berhala. Finnar, maka orang itu adalah berada di dalam neraka. Orang yang menyembah berhala tempatnya adalah neraka. Walaisa hadza minat ta'dzib. Dan masuknya ia ke dalam neraka itu bukan merupakan azab dari Allah, bukan merupakan azab qabla bulughi dakwah, sebelum sampainya dakwah. Jadi yang dimaksud orang-orang Arab jahiliyah dulu ada yang menyembah berhala, dan mereka yang menyembah berhala itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Dan masuknya neraka ke dalam neraka itu bukanlah merupakan azab sebelum disampaikannya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kenapa? Li'annahum balagot humud da'watu Ibrahim wa ghairihi minar rusuli. Karena mereka menyembah berhala itu artinya dia telah mengenal Tuhan, dan mereka itu sesungguhnya telah sampai dakwahnya Nabi Ibrahim, risalahnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain kepada mereka. Ada di antara mereka yang sudah mendapat dakwah Nabi Ibrahim, tetapi mereka masih tetap juga menyembah berhala. Sementara Nabi Ibrahim sendiri yang menghancurkan berhala. Kan ada riwayatnya itu, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang kecil-kecil dihancurkan, sementara itu berhala yang paling besar tidak dihancurkan. Ketika berhala yang paling besar tidak dihancurkan, lalu kapaknya untuk menghancurkan berhala-berhala kecil tadi dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Ketika Nabi Ibrahim ditangkap, terus ditanya tentang hancurnya berhala-berhala kecil itu, Nabi Ibrahim lalu menyampaikan, tanyakan kepada berhala yang paling besar itu, dia yang memegang kapaknya. Maka spontan orang-orang pada saat itu mengatakan, bagaimana mungkin berhala ini bisa menghancurkan berhala-berhala yang kecil ini. Lalu Nabi Ibrahim sampaikan, kalau dia tidak melakukan apa-apa, kenapa kamu sembah? Nah, ada orang yang sampai kepada dakwah Nabi Ibrahim tetapi masih juga menyembah berhala. Tsumma qala, lalu beliau jelaskan, qultu ta'ammal ma fi kalamihi minat tanafi. Perhatikan dari penjelasan Imam Nawawi yang kontradiksi ini. Kenapa kontradiksi? Yang satu mengatakan diazab, yang satu mengatakan bukan diazab. Jadi kontradiksi antara satu dengan yang lain. Fa inna man balagot humud da'watu laisu bi ahlil fatrati. Karena sesungguhnya orang yang telah sampai dakwah kepada mereka itu bukanlah ahlul fatrah, seperti orang Arab yang menyembah berhala, sementara mereka sudah sampai dakwah Nabi Ibrahim kepadanya. Syariat Nabi Ibrahim dia tahu, tetapi masih tetap menyembah berhala. Maka orang seperti bukan ahlul fatrah. Kenapa? Karena dia memegang risalah Nabi sebelumnya. Fa inna ahlal fatrati hum al-umamul kainatu baina azminatir rusuli. Yang disebut dengan ahlul fatrah itu adalah umat yang hidup pada zaman rasul-rasul, alladzina lam yursal ilaihim al-awal, di mana rasul yang pertama risalahnya belum sampai kepadanya, wala adrakusani, dan rasul yang kedua juga belum ada pada saat itu. Rasul pertama risalahnya belum sampai, rasul kedua belum muncul, jadi nggak dapat apa-apa, dia kosong, nggak punya syariat sama sekali. Kal a'rabi alladzina lam yursal ilaihim Isa, itu seperti halnya orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu yang sudah tidak mendapatkan risalah Nabi Isa. Wala lahiku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan juga belum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Isa sudah tidak dia dapati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menjadi rasul pada saat itu. Maka wal fatratu bihadat tafsir, maka fatrah, zaman fatrah pada penjelasan ini, pada tafsir ini, tasmulu ma baina kullu rasulaini, ini mencakup hidup di antara dua rasul. Artinya rasul pertama belum
atau sudah habis syariatnya, tidak sampai kepadanya, rasul kedua belum muncul, rasul kedua juga nggak dapat syariatnya, rasul pertama juga nggak dapat syariatnya. Inilah disebut dengan fatrah. Walakin al-fuqaha, akan tetapi ahli fikih ketika memahami ahlul fatrah, idza takallamu fil fatrati, kalau mereka berbicara tentang ahlul fatrah, fa innama ya'nu, mereka itu mengartikan ahlul fatrah itu adalah allati baina Isa wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul fatrah itu adalah orang yang hidup di antara zaman Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ahli fikih. Padahal ahlul fatrah itu tidak hanya itu. Ahlul fatrah itu adalah antara nabi sebelumnya dan nabi sesudahnya, baik nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim atau Nabi Musa alaihissalam dan yang lainnya, akan tetapi belum mendapat syariatnya. Tapi kalau sudah pernah mendapat syariat Nabi Ibrahim, pernah mendapat syariat Nabi Musa, maka dia itu bukan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang yang ngeblank, tidak tahu syariat Nabi sebelumnya. Sementara syariat Nabi yang sesudahnya itu juga belum dapat karena belum muncul. Walamma tallat al-qawati'u, ketika dalil-dalil qat'i telah menunjukkan kepadanya ala annahu la ta'dziba, bahwasanya ahlul fatrah itu tidak akan memperoleh azab, sebagaimana dalil qat'i yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa ma kanallahu mu'adzibahum, dan Allah tidak mengazab mereka hatta nab'atsar rasula, sampai diutus seorang rasul. Artinya ketika sebuah ayat menyampaikan bahwasanya tidak diazab, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsar rasula, surah Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami mengazab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi Allah itu tidak akan mengazab kaum yang belum diutus kepadanya seorang rasul untuk menunjuki bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil qat'i. Seperti surah Al-Isra ayat 15 ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kalau ayat itu berarti sudah qat'i dalilnya, tidak diragukan lagi, itu sudah pasti itu. Lain halnya dengan hadis. Kalau hadis masih dilihat posisi hadisnya. Kalau hadisnya mutawatir itu termasuk qat'i. Tapi kalau tidak mutawatir, karena hadis itu ada dua, satu mutawatir, satu ahad. Kalau hadis ahad ini perlu ditelusuri apakah bisa digunakan atau tidak. Tapi kalau mutawatir itu sudah pasti, itu sudah dalil qat'i. Nah, di sini ketika telah ditunjukkan dengan dalil qat'i ala annahu la ta'dziba, bahwasanya orang-orang al-fatrah itu tidak akan memperoleh azab hatta taqumal hujjatu, sampai hujjah tegak atau sampai ditunjukkan hujjah atau alasan yang benar. Alimna annahum ghairu mu'adzabin, maka kami memastikan, mengetahui bahwa mereka itu ahlul fatrah itu tidak akan disiksa oleh Allah. Wa in qulta, kalau engkau mengatakan, engkau berpendapat sahhat ahadisu bi ta'dzibi ahlul fatrah, benar itu hadis tentang diazabnya ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu ada yang diazab, benar itu. Maka beliau sampaikan kasohibil mihjani, kasohibil mihjani wa ghairihim, itu seperti pemilik tongkat bengkok dan yang lainnya. Ini pertanyaan, pemilik tongkat bengkok, apa itu pemilik tongkat bengkok? Maksud dari pemilik tongkat bengkok itu adalah mereka yang melakukan dosa berdasarkan akalnya. Umpamanya begini, mencuri itu menurut akal pasti tidak baik, akan merugikan orang yang dicuri, maka mencuri itu adalah berdosa. Membunuh tanpa alasan yang hak itu menurut akal itu adalah tidak benar, maka yang seperti itu dia berdosa. Maka yang dimaksud dengan pemilik tongkat bengkok, sahibu mihjanin, itu adalah perumpamaan bahwasanya
ketika ia melakukan sesuatu berdasarkan akal, sesuatu yang dilakukan itu adalah tidak benar, lalu ia lakukan, maka orang itu akan memperoleh siksa. Qultu, lalu Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan, apakah orang yang ahlul fatrah itu diazab, dan hadis tentang diazabnya orang ahlul fatrah itu bagaimana? Ajaba an dzalika Aqil bin Abi Thalib bi salasati ajwibatin. Beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Aqil bin Abi Thalib. Jadi Aqil bin Abi Thalib telah menjawab pertanyaan itu dengan 3 jawaban. Jawabannya yang pertama, al-awwalu annaha ahbaru ahadin. Hadis yang disampaikan itu adalah hadis ahad atau khobar ahad. Tadi saya sampaikan khobar itu ada 2, satu mutawatir, satu ahad. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Lalu pertanyaannya, orang banyak itu berapa? Berapa orang banyak itu? Orang banyak itu dalam hadis mutawatir, ulama hadis mensepakati bahwasanya banyaknya itu sekurang-kurangnya adalah ada 10 perawi. Jadi hadis itu didengar dari Rasulullah oleh 10 orang sahabat pada saat itu. Maka ketika yang mendengarkan hadis itu adalah 10 orang, maka hadis itu menjadi mutawatir. Tapi kalau ahad itu adalah yang diriwayatkan oleh 1 orang atau lebih, akan tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Itu bedanya hadis mutawatir sama hadis ahad. Apa contoh hadis mutawatir? Contoh hadis mutawatir yang diperhatikan oleh para sahabat, saat itu banyak sahabat yang melihat, itu adalah seperti hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukan persis seperti aku sholat, tetapi sebagaimana kalian melihat aku sholat. Orang yang melihat dari sebelah kanan dengan orang yang melihat dari sebelah kiri Nabi itu tentu berbeda. Cara melihatnya berbeda, yang dilihat juga berbeda. Karena posisinya Nabi berada di depannya dan ia berada di sebelah kanan Nabi atau di sebelah kiri Nabi. Tentu tidak sama. Atau yang melihat di sebelah belakang Nabi tentu tidak sama. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oleh karena itu ada ulama yang terkenal 4 madhab, mereka salatnya berbeda-beda, tetapi keempat-empatnya adalah benar. Baik dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Mereka ini ketika menyimpulkan, merangkum apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sholat, mereka ini ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Ada persamaannya tapi ada juga perbedaannya. Dan ini antara satu dengan yang lain telah mengamalkan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kita sholat ini adalah mengikuti madhab, karena madhab itulah yang merangkum bagaimana caranya Rasulullah sholat, walaupun antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kalau sholat itu persis seperti Nabi, itu gawat, karena susah sekali melihat persis seperti sholatnya Nabi. Karena itu hadisnya sangat bijaksana. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang penting seperti Rasulullah salat, bukan persis seperti Rasulullah salat. Kalau persis, siapa yang bisa menjustis kepersisannya salatnya kepada Rasulullah? Ada yang sholat pakai kunut subuh, ada sholat yang tidak pakai kunut subuh. Kedua-duanya melihat Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak mulai dari awal diutus itu sholatnya pakai kunut, tidak. Rasulullah itu pakai kunut hanya di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW. Oleh karena itu dikatakan Rasulullah kunut hatta faraqad dunya, sampai meninggal. Bukan berarti di awal mulai Rasulullah diutus itu langsung sholat Rasulullah itu kunut.
tidak seperti itu. Jadi salah satu contoh hadis mutawatir adalah hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu dilihat oleh banyak sahabat. Oleh karena itu mutawatir itu berapa orang yang meriwayatkan? Dikatakan sekurang-kurangnya adalah 10 orang. Dan hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang atau lebih tapi tidak sampai derajat mutawatir itu namanya hadis ahad. Sementara hadis ahad sendiri itu masih terbagi 3. Ada namanya hadis masyhur, ada namanya hadis aziz, ada namanya hadis gharib. Ada hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Apa hadis masyhur itu? Hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan minimal 3 orang perawi. Minimal 3 orang sanadnya itu. Diriwayatkan minimal 3 orang itu adalah hadis masyhur, 3 orang ke atas. Kemudian yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan minimal oleh 2 orang. Itu hadis aziz. Dan yang ketiga itu hadis gharib. Hadis gharib itu minimal diriwayatkan oleh 1 orang. Apa contoh hadis yang diriwayatkan minimal 1 orang itu? Seperti hadis innamal a'malu binniyah. Hadis ini diriwayatkan, satu-satunya yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab perawi pertama yang menyampaikan hadis innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in manawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya au imra'atin lidunya yusibu au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Nah, di sini hadis ini yang diriwayatkan baik oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu perawi pertamanya adalah Umar bin Khattab yang melihat Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Nah, ini adalah hadis gharib. Hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang atau lebih. Jadi, hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi 3, hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Nah, hadisnya ini yang disampaikan alasan ahlul fatrah ini memperoleh siksa itu adalah hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Annaha ahbaru ahadin itu adalah hadis ahad. Fala ta'aradul qati'a. Hadis ahad tidak bisa menandingi dalil qat'i. Hadis ahad tidak bisa menandingi ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Hadis ahad tidak bisa melawan atau tidak bisa mematahkan ayat ini. Dan kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Itu yang pertama. Jadi Aqil bin Abi Thalib menjawab pertanyaan ini dengan jawaban pertama, annaha akhbaru ahadin, bahwasanya hadis itu adalah hadis ahad. Fala ta'aradul qati'ah, maka tidak bisa menandingi ayat Al-Quran yang merupakan dalil qat'i. As-sani, yang kedua, qasrut ta'dzibi. Yang kedua ini adalah pengkhususan azab. Kalau ada ahlul fatrah itu diazab, itu adalah pengkhususan azab. Ala haula'i wallahu a'lam bisababi. Pengkhususan azab terhadap mereka ahlul fatrah itu, dan Allah lah yang lebih tahu kenapa kok mereka diazab. Sebabnya Allah lebih tahu. Di sini menunjukkan bahwasanya kalau ada ahlul fatrah diazab itu adalah wewenang Allah, dan Allah sendiri yang tahu sebabnya apa itu. Wasalis, dan yang ketiga, qasrut ta'dzibi. Kekhususan azabnya itu al-madhkur fi hadil ahadis, yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis ini. Kenapa kok mereka diazab itu? Alaman baddala wa ghayyara syara'i'a. Mereka ahlul fatrah itu diazab oleh Allah berdasarkan hadis ini karena apa?
Karena orang itu mengganti syariat. Yang pertama, kemudian merubah syariat. Dia mengganti syariat dan merubah syariat. Jadi syariat yang telah Allah buat melalui nabi-nabi sebelumnya itu ia ganti. Syariat yang sudah Allah buat melalui nabi-nabi sebelumnya ia rubah syariat itu. Wa syarra'a minadz dhalali. Lalu ia membuat syariat sesat. Ini syariat tapi sesat. Mala ya'dzuru bihi. Ia buat syariat sesat di mana syariat itu tanpa ada udzur. Sesuatu syariat yang tanpa udzur dilakukan itu adalah sesat. Umpamanya begini. Ketika seseorang makan daging babi, maka syariat berdasarkan Al-Quran daging babi itu adalah haram. Lalu ia katakan daging babi itu tidak haram tanpa udzur, maka syariat seperti itu adalah sesat. Tetapi ketika dia berdasarkan ayat wa manitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi, dan siapa yang dalam keadaan terpaksa dan tidak berlebih-lebihan maka tidak ada dosa baginya. Maka kemudian ia mengatakan makan daging babi itu tidak haram kalau terpaksa. Tidak ada makanan yang lain kecuali itu. Sementara perut ini sudah nggak bisa lagi diajak kompromi, sakit rasanya. Adanya cuman makanan daging babi itu. Maka daging babi itu menjadi halal karena udzur. Atau umpamanya ada seseorang sakit. Ketika dia sakit, dia harus makan daging yang haram. Obat yang lain tidak ada, hanya itulah yang ada. Maka ketika dia memakan daging yang haram tadi, daging yang haram menjadi halal. Kenapa? Karena udzur. Maka orang yang membuat syariat yang sesat tanpa ada udzur, orang itu akan mendapat azab oleh Allah walaupun dia hidup di antara dua rasul. Hidup di antara kekosongan syariat Rasul. Yang pertama dia belum dapat, yang kedua belum ketemu. Maka orang yang seperti ini mendapat azab. Kenapa? Karena membuat syariat sesat tanpa ada udzur. Fa inna ahlal fatrati salasata aqsamin. Oleh karena itu ahlul fatrah itu ada 3 macam. Al awwalu yang pertama. Siapa ahlul fatrah yang pertama? Man adraka tauhida bi basiratihi. Orang yang memahami tauhid dengan basirahnya. Apa itu basirah? Basirah itu mata hatinya. Hatinya bersih, lalu ia bisa memahami tauhid. Ia bisa memahami keesaan Allah. Bagaimana caranya seseorang bisa basirah itu? Memiliki mata basirah, memiliki mata hati yang jernih. Bagaimana caranya? Orang ini tidak hanya melalui teori-teori, tetapi di dalam hatinya terdapat keyakinan yang sangat kuat bahwasanya Allah itu adalah Esa. Ini karena keimanannya yang sangat tinggi. Barangkali imannya itu sudah sampai imanul haq, iman hak. Karena iman itu ada 3. Pertama iman taklid, iman ngikut-ngikut perkataan orang. Ini masih ragu orang yang iman seperti ini. Yang kedua, imanul ilmi, iman yang muncul karena sama-sama kita belajar seperti ini. Lalu kita punya keyakinan dari belajar ini, maka kita punya iman ilmu. Kemudian setelah kita berzikir, kita naik iman kita menjadi iman ayan, iman yang muncul dari hati. Inilah iman yang keluar dari hati, yang munculnya iman itu dari hati, lantaran hatinya musyahadah kepada Allah, karena dia taqarrub, karena dia berzikir kepada Allah, maka akan muncul basirah mata hatinya. Maka orang yang seperti ini biasanya dia dengan keimanan yang tinggi, dia melakukan tazkiyatun nafsi, melakukan pembersihan diri. Bahasa yang paling jelas itu orang itu melakukan tarekat.
orang itu melakukan tasawuf. Tasawuf itu menjernihkan diri dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Karena Al-Qur'an menyebutkan fadhkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ketika dia berzikir dengan yang banyak itu langsung menembus hatinya, maka mata batinnya terbuka, mata hatinya terbuka. Dan ini hanya bisa dilalui dengan mujahadah. Mujahadah itu adalah berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Imannya tinggi, ia tazkiyatun nafsi, melaksanakan tasawuf, lalu ia mujahadah kepada Allah. Maka dengan mata batinnya itu, dengan basirahnya itu, ia memahami tauhid, dia memahami keesaan Allah. Maka orang yang seperti ini ahlul fatrah yang sangat bagus. Kenapa? Karena dia selalu mencari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian yang pertama adalah tsumma min haula'i man lam yadkhul fi syari'atihi. Kemudian yang kedua adalah mereka orang-orang yang tidak masuk ke dalam sebuah syariat. Kakus bin Sa'idah wa Zaid bin Amr bin Nufail. Seperti Kus bin Sa'idah dan Zaid bin Amr bin Nufail. Kus bin Sa'idah itu adalah orang yang selalu mencari ketauhidan Allah. Dia ini adalah seorang rahib. Dia ini adalah seorang pendeta Nasrani yang pernah mengabarkan bahwasanya nanti akan ada muncul seorang nabi akhir zaman. Dia ini tidak membuat syariat sesat, dia ini mengikuti syariat sebelumnya. Wa Zaid bin Amr bin Nufail, dan juga Zaid bin Amr bin Nufail ini adalah paman dari Umar bin Khattab, yang dia tidak setuju dengan menyembah berhala itu. Kalau ada orang yang menyembah berhala, berarti dia itu telah merubah syariat. Dia telah mengganti syariat, dan dia telah membuat syariat yang sesat tanpa ada udzur. Dan di antara juga wa minhum man dakhala fi syari'ati haqqin. Ada juga yang masuk dalam syariat yang benar, qaimatir rasmi, yang bekasnya masih bisa terlihat. Ada orang yang dengan menggunakan mata batinnya, ia mengetahui, bisa memahami ketauhidan Allah. Ada juga orang yang tidak masuk ke dalam syariat karena belum menemukan syariat, tapi dia tidak membuat syariat yang sesat, seperti Kus bin Sa'idah dan Zaid bin Amr bin Naufal tadi. Dia selalu berusaha mencari Tuhan, selalu berusaha mencari Allah, dan dia adalah seorang rahib, dan yang satu lagi adalah paman dari Umar bin Khattab. Dan ada juga yang ia masuk ke dalam syariat yang benar, umpamanya syariatnya Nabi Ibrahim atau syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Tabu wa qaumuhu wa katabu'in wa qaumihi, seperti bukan Tabuk, Tuba wa katubain wa qaumihi, seperti Tuba dan kaumnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan, la tasubbut Tuba'a, jangan kalian menghina, jangan kalian merendahkan Tuba, fa innahu qad aslama, karena Tuba itu telah masuk ke dalam Islam, telah menyerahkan diri kepada Allah. Siapa Tuba? Udah bisa. Tuba itu adalah gelar raja-raja Yaman. Raja-raja Yaman punya gelar namanya Tuba, seperti halnya raja-raja Mesir punya gelar namanya Fir'aun. Di sini gelar Tuba adalah gelar raja yang dimiliki oleh orang Yaman. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau tanya dipersilahkan. Pada jemaah yang bertanya silakan. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz, pada suatu zaman atau keadaan, apakah bisa Allah mentakdirkan karomah lebih tinggi daripada mukjizat? Oh gitu.
pada suatu keadaan tertentu kan beda-beda zaman. Iya, baik. Yang ditanyakan ini adalah tentang karomah. Apakah nanti pada saat-saat tertentu ada karomah? Bisa jadi ada kalau Allah menghendaki. Tetapi lagi-lagi apa yang dilakukan manusia itu sesungguhnya sudah tertulis fi lauhil mahfud dan dicatat kembali oleh malaikat pada saat berada di dalam alam kandungan. Apa yang akan terjadi kepada dirinya itu semuanya sudah dicatat oleh Allah melalui malaikat di dalam alam kandungan. Ketika berada di alam kandungan itu, malaikat bertanya kepada Allah, kun aulayakun, ya Allah, ini jadi janin atau tidak jadi janin? Maka pada saat itu ketika Allah mengatakan kun, maka kemudian malaikat mencatat apa yang akan terjadi di kemudian harinya. Dicatat rezekinya seperti apa, dicatat. Kemudian umurnya seberapa panjang, dicatat. Meninggalnya di mana, dicatat. Dikuburkannya di mana, dicatat. Semuanya dicatat. Apa yang ia lakukan dari hari ke hari, dari detik ke detik sudah dicatat oleh malaikat. Bahkan ketika ada pengajian kemudian terus menengoki HP seperti ini, itu sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Itu dicatat oleh malaikat. Jadi kita nggak bisa mau merubahnya, kita nggak bisa karena itu sudah dicatat oleh malaikat. Kita duduk di sini hanya berapa orang ini pun juga sudah dicatat oleh Allah pada saat kita masing-masing berada di alam kandungan. Jadi bisa saja terjadi ketika seseorang pada suatu saat tertentu lalu Allah tunjukkan ia punya karomah. Dan karomah ini bukan mukjizat. Karena mukjizat itu adalah khusus dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Manusia tidak ada yang punya mukjizat. Manusia biasa hanya punya karomah. Wali hanya punya karomah. Dan yang tahu dia itu wali adalah wali. Biasanya orang biasa tidak tahu kalau dia wali, hanya ngikut-ngikut saja. Yang tahu dia wali itu adalah wali. Tidak ada orang biasa yang tahu bahwasanya dia itu adalah wali. Dan wali itu Allah berikan karomah. Karomah yang dimaksud di sini adalah sesuatu keajaiban yang di luar kebiasaan. Dan itu datangnya dari Allah. Apakah ada kejadian luar biasa berasal di luar Allah? Ada yang berasal dari jin. Kalau ada orang nggak pernah sholat maghrib tidak pernah, sholat Jumat tidak pernah, bahkan dia anti sholat Jumat, tiba-tiba dia memiliki karomah. Itu bukan karomah, itu adalah sihir. Kenapa? Beda antara karomah dengan sihir itu adalah ketika karomah pemiliknya dekat kepada Allah. Tapi ketika dia punya sihir pemiliknya tidak dekat kepada Allah. Sihir tidak akan terjadi ketika seseorang dekat kepada Allah. Umpamanya ada orang pengen sesuatu nurut kepadanya lalu dibacakan ayat kursi. Umpamanya ada ibu-ibu pengen suaminya nurut seperti kerbau dicucuk hidungnya terhadap suaminya. Lalu ia bacakan ayat kursi, ditiupkan ke dalam air dan ditetesi darah haidnya. Yang seperti itu jelas sihir yang seperti itu. Karena dicampur dengan barang najis. Maka pada saat itu bukan disebut dengan karomah. Ketika diijabah bukan karomah, itu adalah sihir. Tetapi ketika ada orang yang ibu-ibu lagi ini, ketika dia masak, dia ketika ngocek beras, selalu dia berdoa kepada Allah dengan membaca asma Allah ya Latif sambil ngocek beras. Ketika sambil ngocek beras dia baca ya Latif minta kepada Allah, ya Allah lembutkanlah setiap orang yang memakan beras, memakan nasi dari beras ini agar taat kepadamu. Ia menjadi orang yang baik. Lalu orang yang memakan itu hatinya lembut dan mudah sekali untuk beribadah kepada Allah.
Ini termasuk dari karomah. Ketika seseorang dekat kepada Allah, muncul keadaan yang luar biasa, khariqul adah, tidak seperti biasanya, dan ia dekat kepada Allah, maka orang itu berarti diberikan karomah oleh Allah. Tetapi ketika dia nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, mukanya kusut, dipandang itu nyeramkan, tapi punya khariqul adah, punya sesuatu yang di luar kebiasaan, maka yang seperti itu masuk dalam kategori sihir, yang melakukan bukan Allah tetapi yang melakukan atas bantuan jin dan seterusnya. Oleh karena itu, bisa jadi pada saat tertentu orang itu memiliki karomah ketika sudah dituliskan di dalam lauhil mahfud yang dicatat oleh malaikat pada saat berada di janin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.